Oke, kali ini kita akan bahas satu misteri finansial yang jujur aja gila banget. Kita akan bedah satu saham yang naiknya bener-bener di luar nalar, sampai bikin semua analis dan investor garuk-garuk kepala. Ini adalah kisah tentang kenaikan harga yang super cepat, angka-angka yang janggal, dan pertanyaan besar di baliknya. 4.000%. Ya, Anda nggak salah dengar. Coba, biarkan angka ini merasap dulu. 4.000%. Ini bukan salah ketik. Dan angka inilah yang jadi pusat dari misteri kita. Jadi, angka fenomenal tadi itu apa? Itu adalah lonjakan harga saham dari sebuah perusahaan bernama PT Abadi Lestari Indonesia atau kodenya RLCO. Dan ini terjadi dalam waktu yang singkat banget, cuma 40 hari perdagangan. Ini kecepatan yang hampir nggak pernah kita lihat di bursa saham. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Apakah kita lagi melihat kelahiran perusahaan raksasa baru di Indonesia? Atau sebaliknya, ini adalah saham spekulatif paling berbahaya yang tinggal tunggu waktu untuk meledak? Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita harus jadi detektif dulu. Kita mulai dari awal ya. Sebenarnya ini perusahaan apa sih? Dan cerita apa yang mereka jual sampai bikin para investor begitu antusias? Oke, kenalan dulu sama RLCO. Inti bisnis mereka ini unik banget. Mereka mengambil sarang burung walet, yang kita tahu kan sebagai makanan mewah tradisional, lalu mengubahnya jadi produk kesehatan modern yang siap dijual ke seluruh dunia. Di atas kertas, idenya keren banget kan? Terus kenapa investor bisa seheboh itu? Nah, ceritanya memang meyakinkan banget. Pertama, industrinya itu raksasa. Dan Indonesia adalah rajanya, memasok lebih dari 80% kebutuhan dunia. Kedua, mereka pinter, nggak cuma jual bahan mentah, tapi bikin merek sendiri. Ada minuman siap saji, ada suplemen. Terus yang paling penting, mereka punya lisensi ekspor ke Tiongkok yang katanya susah banget didapat. Plus, yang menjalankan adalah pasangan pengusaha muda. Wah, ini kan resep cerita sukses yang sempurna. Coba kita lihat cara kerja mereka. Model bisnisnya tuh cerdas, dibagi dua. Perusahaan induknya, si RLCO, fokusnya ngolah bahan mentah dan ekspor ke pasar Tiongkok yang untungnya gede banget. Nah, sementara itu, anak perusahaannya, Real Food, fokus bikin produk-produk konsumen yang modern buat pasar global lainnya. Jadi, secara teori, ini kayak mesin ganda buat cari duit. Sampai di sini, ceritanya kedengeran bagus banget kan? Tapi, sekarang waktunya kita buka kap mesinnya. Kita lihat dalamannya, yaitu data keuangannya. Apakah angka-angkanya beneran sebagus ceritanya? Yuk kita cek. Dan disinilah kita nemuin petunjuk pertama kalau ada sesuatu yang aneh. Kutipan dari laporan analis ini bilang ada dislokasi ekstrim. Gampangnya gini, harga saham di pasar itu udah sama sekali nggak nyambung dengan kondisi keuangan asli perusahaannya. Bukti pertama, margin laba bersihnya cuma 1,76%. Artinya apa? Dari setiap Rp10.000 pendapatan, mereka cuma bisa simpan 176 perak sebagai untung bersih. Tipis banget. Untuk perusahaan yang valuasinya setinggi langit, ini aneh. Selanjutnya, kita lihat utangnya. Rasio utang terhadap modalnya sampai 849%. Biar gampang, bayangin aja kamu punya uang di dompet Rp1.000.000, tapi utang kartu kreditmu Rp8,5 juta. Nah, kayak gitu. Perusahaan ini beroperasi dengan tingkat utang yang sangat tinggi dan berbahaya. Dan mungkin ini yang paling bikin khawatir. Arus kas operasionalnya minus Rp97 miliar. Jadi meskipun di laporan mereka bilang untung, kenyataannya operasional bisnis mereka itu malah bakar duit bukannya menghasilkan duit. Ini bendera merah yang gede banget. Nah, sekarang kita dihadapkan pada dua gambaran yang sangat kontras. Di satu sisi, ada cerita bisnis yang luar biasa. Di sisi lain, ada angka-angka keuangan yang, lemah. Jadi, gimana ceritanya harga sahamnya bisa naik 4.000%? Inilah pertanyaan intinya. Kalau bukan karena laba yang besar atau keuangan yang sehat, kekuatan apa yang bisa mendorong harga saham ini terbang begitu tinggi dan begitu cepat? Jawabannya ada pada mekanisme pasar itu sendiri. Oke, untuk ngerti apa yang terjadi, ada satu istilah penting yang harus kita tahu. Auto rejection atas, atau disingkat ARA. Anggap aja ini semacam rem darurat otomatis di bursa saham. Kalau harga saham naiknya kekencangan dalam sehari, perdagangannya dihentikan. Tujuannya sih bagus, buat mencegah spekulasi liar. Tapi dalam kasus ini, mekanisme inilah yang justru jadi bagian dari cerita. Dan inilah yang terjadi hari demi hari. Sejak hari pertama setelah IPO, saham RLCO ini langsung kena batas atasnya, ARA. Hari kedua,
ARA lagi, hari ketiga, ARA lagi, terus-terusan kayak gitu selama 17 hari perdagangan berturut-turut. Ini gila. Permintaan yang membludak, ketemu pasokan saham yang sedikit banget di pasar, menciptakan badai sempurna yang mendorong harga naik terus-menerus sampai menembus Rp7.000. Fenomena ini mengarah pada dugaan kuat terjadinya sesuatu yang disebut cornering. Gampangnya, ini adalah situasi di mana segelintir pihak memborong hampir semua saham yang beredar di publik. Nah, kalau mereka udah menguasai pasokan, mereka pada dasarnya bisa menentukan harga sesuka hati mereka, karena hampir nggak ada lagi penjual lain di pasar. Dan inilah bukti pamungkasnya. Kita bandingkan RLCO dengan Sido muncul, atau Sido, perusahaan raksasa yang sehat dan stabil. Lihat deh tabel ini benar-benar nggak masuk akal. Entah bagaimana, nilai pasar RLCO lebih besar dari Sido. Tapi lihat fundamentalnya, rasio P per I RLCO itu 2000 kali lipat, sementara Sido cuma 15. Margin laba Sido di atas 30%, RLCO nggak sampai 2%. Dan yang paling gila, Sido hampir nggak punya utang, sementara RLCO tenggelam dalam utang. Jadi, pasar memberi harga lebih mahal untuk perusahaan yang lebih kecil, tidak menguntungkan, dan jauh lebih beresiko. Aneh banget kan? Setelah kita melihat semua buktinya, cerita yang menarik, fundamental yang lemah, dan dinamika pasar yang gak wajar, sekarang kita bisa menarik kesimpulan dan melihat resiko apa yang menanti di depan. Ini adalah ringkasan dari dislokasi yang kita bicarakan tadi. Harga saham di pasar itu Rp7.025. Tapi, menurut analisis fundamental, nilai wajar perusahaan ini sebenarnya cuma sekitar Rp227 per saham. Kesenjangannya besar sekali, dan ini menunjukkan betapa berbahayanya valuasi saat ini. Jadi, apa aja resiko utamanya? Pertama, resiko pasar. Harga saat ini adalah gelembung yang bisa pecah dan menyebabkan kerugian lebih dari 90%. Kedua, resiko likuiditas. Nanti saat semua orang panik dan mau menjual, bisa jadi nggak ada pembelinya sama sekali, dan investor retail bakal terjebak. Terakhir, resiko operasional dari utang yang menumpuk dan ketergantungan pada satu pasar ekspor saja. Kutipan terakhir dari analis ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pada titik ini, membeli saham RLCO itu bukan lagi soal investasi di bisnis sarang burung walet. Ini lebih seperti ikut serta dalam permainan spekulasi harga murni, di mana resikonya adalah kehilangan semua uang yang Anda investasikan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting yang berlaku jauh di luar kasus RLCO. Di tengah pasar yang didorong oleh narasi dan euforia, bagaimana kita sebagai investor bisa tetap jernih dan fokus untuk membedakan antara cerita yang menarik dengan substansi bisnis yang nyata? Ini adalah pelajaran krusial dari misteri 4000% ini.